Halo teman-teman, hari ini aku mau ngunjungin sekolahan hebat yang nampung anak-anak kurang mampu sehingga bisa tetap sekolah. Dan aku juga mau kasih bantuan ke mereka secara digital ya teman-teman. Jadi kita bantu sesuai keahlian kita masing-masing. Buat yang penasaran, yuk ikutin vlog aku hari ini. Kita OTW dulu teman-teman. Teman-teman, akhirnya aku sampai di sekolahannya, namanya Yayasan Pendidikan Bangun. Aku sekarang lagi sama Mas Immanuel ini. Mas Immanuel ini adalah salah satu keluarga pendiri Yayasan Pendidikan Bangun ya. Dan sehari-hari Mas Immanuel ini bekerja sebagai apa, Mas? Jujur aja. Peternak bebek. Peternak bebek dan pertanian. Dan lagi belajar ekspor juga. Iya, jadi beliau ini anak muda yang pengusaha juga, tapi punya hati di bidang pendidikan dan mau bantu Yayasan Pendidikan Bangun ini. Mas Immanuel, saya bangga banget sama kamu. Anak muda tapi punya hati di pendidikan. Jelasin ke aku dong, Yayasan Pendidikan Bangun dengan gedung segede ini itu apa sih? Yayasan Pendidikan Bangun ini, Mas, berdiri tahun 1970 dan bekerja sama dengan Bapak almarhum Ali Sadikin, mantan gubernur DKI di tahun 70-an. Nah, yayasan ini profilnya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, yang putus sekolah dan yang tidak diterima di negeri. Kita membawa mereka untuk sekolah ke sini. Dan di sini sekolahnya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Luar biasa. Saya sampai merinding dengernya, Mas. Jadi Mas Immanuel, profil anak-anak yang sekolah di sini tuh kayak apa? Wah, ini profilnya sangat-sangat berbeda dari yang lain. Kalau bahasa anak muda sekarang agak lain. Agak lain Bagaimana? Ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama ada anak-anak maaf dari PSK yang ibaratnya mereka dibuang dan tidak punya orang tua, bapaknya nggak ada, mamanya nggak ada, dibuang, telantar, dan yang mereka tuh bahasa anak sekarang madesu banget. Masa depan suram, tapi kita tolong dan kita kasih pengertian bahwa harapan sungguh masih ada dan tak akan pernah hilang. Dan di sini rata-rata ada anak pemulung, ada anak-anak pengemis yang ya kalau kata orang kota nggak dianggap lah, tapi di sini kita anggap karena semuanya sama. Jadi yang aku tangkap ya, aku juga sampai merinding dengernya, Mas. Kita ngasih kesempatan manusia itu sama, siapa aja. Betul. Walaupun dia anak seorang, maaf kata ya, dari pelacur atau apa, tapi dia tuh berhak sekolah juga. Betul, betul sekali, Mas. Luar biasa ya teman-teman ya. Mas Immanuel, sebagai manusia normal ya, Mas Immanuel masih muda, masih banyak bisa berkarir ke depan dan lain-lain. Kenapa mau meluangkan waktu ke sini? Secara realistis saja, Mas. Atau secara, kalau kita pikir secara manusia kan nggak mungkin gitu loh. Kalau secara manusia nggak masuk akal, Mas. Ibaratnya saya pengusaha di bidang pertanian dan peternakan, saya balik ke sekolahan. Ke sekolahan, awalnya itu saya diminta tolong sama ibu kepala sekolah. Ayo, Mas, bantu-bantu di sekolahan. Tapi singkat cerita, ada satu momen saya lagi di kafe. Di kafe itu saya ngelihat ada anak masih kecil, tapi udah jadi waiters gitu loh. Nah, terus saya biasa pakai kartu nama gitu. Kartu nama, tiba-tiba saya merinding nih ceritanya. Tiba-tiba di belakang saya bilang, coba tawarin dia sekolah. Nah, saya bilang, "Nak, kamu udah sekolah belum? Kamu kelas berapa?" Terus dia kaget, diam. Dan dia bilang, "Pak, maaf, saya putus sekolah." Wah, terus tiba-tiba hati saya tuh gebu-gebu. "Kamu mau nggak kalau saya sekolahin?" Saya bilang. Iya. "Sekolahin, Pak? Maksudnya?" "Iya, saya sekolahin kamu SMK Global 21. Nah, pas waktu saya bilang kayak gitu,
mau tahu nggak Mas David apa yang terjadi? Iya. Anak itu nangis sekejar-kejarnya. Lalu saya bikin di kartu nama saya, alamat sekolahan, terus saya bilang tolong dibantu agar anak ini bisa sekolah. Dan puji Tuhan anaknya sekarang sekolah. Walaupun mungkin ya namanya juga kebutuhan, dia masih sambil habis sekolah dia kerja. Sebaiknya setiap hari kayak gitu. Jadi, dan yang kedua ada lagi anak di Bayem, di Kampung Bayem itu, ibunya maaf udah nggak sanggup untuk biayain hidup anaknya. Datang ke ruangan yang tadi Mas datang sama saya. Dia bilang, Pak, saya mau sekolahin anak tapi saya nggak punya duit. Boleh nggak gratis? Lah, Mas, ini tempatnya. Mau tahu nggak Mas apa yang dia lakuin? Iya. Dia pegang tangan saya, terus dia mau cium kaki saya. Dia cium kaki saya, dia bilang, Bu, bukan saya, tapi yang Maha Kuasa yang memberi berkat ini untuk menolong sesama. Karena di ini kasihilah sesamamu dan tolonglah. Itu yang saya punya prinsip. Nah, kalau dibilang biayanya dari mana? Wah, biayanya tentu nggak murah ya. Tapi karena kita punya hati untuk sekolahan ini dan mencerdaskan generasi bangsa Indonesia untuk 2045 emas. Iya, bukan cemas. Bukan cemas ya, Iya. tapi emas. Saya dengernya sampai merinding dan kayak mau nangis. Ya Tuhan, hebat Mas. Nggak semua orang, mungkin orang nganggapnya apa ya? Ya ampun Mas, malah bantu gitu-gitu, masa depan masih. Menurut saya itu berkatnya Mas. Amin. Iya, nggak semua orang bisa mengalami pengalaman itu ya. Amin. Mau duit sebanyak apapun, kalau kita nggak punya impact ke society, mau ngapain? Yes, betul. Bicara masalah dana, Mas. Ini Yes. kan hal yang paling vital ya. Dan sensitif. Dan sensitif. Saya boleh tanya nggak, Mas? Boleh. Selama ini Mas ngerunning gedung segede ini, yayasan sebesar ini, uangnya dari mana, Mas? Wah, ini sangat luar biasa nih pertanyaannya, Mas. Kalau dibilang dari mana, ya yang pertama jelas dari uang pribadi keluarga. Jadi usaha dari keluarga kita alokasikan ke pendidikan yayasan. Nah, kalau dibilang cukup enggak cukup, Mas. Tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Iya. Nah, jadi yang pertama itu adalah dari dana pribadi keluarga. Kedua, kita ada namanya dana BOS. Nah, tapi dana Dari pemerintah. Berapa tuh, Mas? Dana pemerintah maaf ya, nyampe 50 juta pun nggak nyampe setahun loh. Jadi 50 juta untuk pendidik ini nggak cukup. Tapi karena Tuhan juga kirim orang-orang baik, jadi kita ada juga donatur-donatur yang bantu menyekolahkan anak-anak kita semua, Mas. Oke, hebat Mas. Iya, sangat disayangkan ya kalau dari saya ya uang bosnya tidak cukup. Cuman ya mungkin regulasi itu ngubahnya kan nggak akan sebentar. Tapi saya mau say thank you dulu personally kepada Mas ya sendiri. Yes. Kadang keluar uang pribadi. Betul. Yang mana saya pun merasa malu sebenarnya. Yang kedua kepada donatur ya, thank you semua kepada donatur yayasan ini yang udah bantu. Pasti uang kalian kembali berlipat-lipat. Amin. Amin, amin. Kalau sekarang pastinya banyak ya tantangan yang dihadapi apa Mas? Wah, tantangan yang kita hadapi yang pertama adalah mungkin dari operasional sekolah. Operasional sekolah yang dimana tadi saya sudah jelaskan ya, dana-dana yang lain itu nggak cukup, Mas. Kita itu kayak misalnya boleh lihat samping tantangannya kayak gini nih, gedung yang udah senior Iya. yang diberikan oleh Pemda tapi tidak diberi bantuan. Nah, kita ini sebulan ini di atas 10 juta, Mas. Untuk operasional bersih-bersih doang nih, bersih-bersih. Bayar listrik, Bayar air. listrik, air dan lain-lain Oke, lainnya. Nah, tapi tantangan yang terbesarnya adalah untuk anak-anak mau sekolah itu yang jadi tantangan terbesar. Karena target pasar kita itu adalah anak-anak yang tidak punya uang, yang berandalan, yang nakal-nakal, yang nggak diterima oleh masyarakat, kita terima. Itu tantangan terbesarnya. Tapi kita tetap semangat, Mas, untuk mencerdaskan generasi bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib dan warga negaranya juga wajib untuk mencerdaskan generasi bangsa. Yes, itu yang mau aku sebarin lewat YouTube ini, Mas. Jadi gimana kita anak-anak muda bisa kasih impact ke society sekecil apapun itu,
seringan apapun itu, tapi kita bisa kasih impact. Kita langsung kasih salah satu contoh ya, Ya. yang di-impact-kan sama Yayasan Pendidikan Bangun ini. Yes. Salah satu contohnya adalah Bapak ini ya, Mas. Yes. Bisa dijelaskan nggak, Mas? Bapak ini namanya Pak Jarman. Mm-mm. Pak Jarman ini tadinya di diagnosa dokter adalah pasien ODGJ. Mm-mm. Tapi karena kita bina, kita perbaiki lagi, saat ini bisa bantu-bantu sebagai office boy di Yayasan Pendidikan Bangun. Dan tidak letih dan tetap semangat Bapak ini untuk menjalani hari-harinya ke depan lagi. Luar biasa. Pak, maaf ganggu lagi Pak. Kenalan lagi Pak. Pak Jarman. Sehat Pak? Sehat. Udah lama nggak dikerja di sini? Lama ya. Berapa? Udah sampai saya 2016. 2016. Iya iya. Semangat ya Pak kerjanya ya Pak. Semangat terus. Tuhan berkati ya. Berarti Bapak ini juga sama. Halo Pak. Apa kabar? Namanya siapa? Motor Pak. Oh, Nggak apa-apa. iya, iya. Namanya siapa Pak? Pak Uco. Pak Uco ya. Salam kenal Pak. Udah lama kerja di sini? Enggak baru. Baru. Oke. Semangat Pak Uco. Baru 5 tahun. Berarti Bapak ini yang Pak Uco itu juga ODGJ dulu. ODGJ juga. Jadi kita kebetulan dari yayasan juga anaknya Pak Bangun ada yang jadi dokter spesialis kejiwaan. Kami berkonsultasi bagaimana ya dengan cara beraktivitas melayakkan mereka seperti manusia normal. Jadi mereka kan lama-lama normal. lama-lama akan ngikut. Jangan ditolak sama masyarakat, Yes, malah benar. dipekerjakan. Dipekerjakan, malah diberi kesempatan lagi. Karena mereka yang seperti itu ya tadinya yang udah putus harapan, tapi karena dipemberdayakan lagi, mereka jadi oh iya gue masih ada harapan untuk hidup. Mas David bisa ngeliat kan dia Iya. bisa bekerja yang tadinya maaf ya, tidak pakai Baju, pakaian, iya. kita balikin dan sekarang berkebun juga, kita juga sumber daya bahwa ya sumber pangan. Nah ini gedung SMP kita. Ini gedung SMP ya? Kalau yang ini juga punya kita semua. Kurang Oh. lebih sekolah ini 11.000 meter. 11.000 meter. 11.000 meter. Oke. Yayasan Pendidikan Bangun dan sekolah kita Pancasila banget. Yang tadi gedung gereja. Iya. Ini masjid juga. Oh, ada gereja, ada masjidnya. Masjid juga. Dan ini Mas Immanuel jujur ya, berarti duit pribadi banyak keluar. Ya, nanti kita ketemu sama salah satu pembina yayasan, kebetulan kakek saya. Nanti kita ngobrol. Itu Iya. lebih keren lagi. Ya ampun, saya jadi nggak ada apa-apanya. Apa-apanya guys, dia punya sekolah, duit pribadi, swasta, bantu anak-anak nggak mampu ya dengan kemampuannya ya. Dan ini nih Mas, ini gedung dari Pemda, belum Ah. kita renovasi kayak gini. Iya. Boleh sini juga Mas. Rusak ini udah 45, kita lagi pelan-pelan nabung. Oh. Jadi kita ada duit itu bukan buat kantong pribadi. Ah. Jadi kita ngumpulin gimana caranya ada berkat, ada rezeki untuk nyekolahin anak-anak yang nggak mampu. Nah, Iya. seperti yang kayak gitu anak-anak yang maaf ya, yang orang tuanya nggak mampu. Iya, Nah, yang mereka ini. maaf ya bahasa kasarnya berandalan, kita tarik, ayo sekolah. Iya. Dari yang preman, tawuran, orang lagi tawuran, saya datang pakai motor Mio. Sini, siapa yang suruh kamu tawuran? Sekolah. Biar generasi emas berhasil. Iya. Setidaknya tahu hitung-hitungan, tahu kehidupan. Karena Iya. kalau nggak tahu kan percuma. Kalau nggak Betul. bisa cari duit, tapi jadi berangas, Indonesia Iya. bukannya maju malah tambah hancur. Iya. Yang penting sekolah tuh mereka. Nah, kayak gini nih. Coba salam dulu sama ini Pak Guru juga nih. Salam dulu. Ya, waalaikumsalam. Nih masuk. Kok bajunya dikeluarin sih? Waduh. Aduh. Pak Guru. Oke. Salim dulu. Aduh. Nah, masukin dulu bajunya. Aduh. Ya Pak. Pak. Oke. Ya, semangat ya sekolahnya ya. Semangat terus. Ini SD dari tahun 70 dan lagi proses mau direnovasi ya. Inovasi. Ini ruangan SD-nya teman-teman. Dan sekolah ini gratis ya teman-teman. SD Bangun, SMP Bangun, dan SMK Global 21. Oke. Luas banget ya sampai 11.000. menyatu sama rumah warga. Ini rumah siapa? Ini masih punya kita semua. Oh, masih Jadi punya. tempat orang binaan yang dari pinggir jalan yang nggak punya tempat tinggal, kita sediain tempat sini. Oh. Jadi di sini kalau nggak ada makan dikasih makan, nggak dikasih tempat, nggak punya tempat tinggal kita kasih tumpangan. Luar biasa. Jadi Luar memang biasa. pure untuk melayani. Iya.
Jadi rumah-rumah di sini pun rumah-rumah buat orang binaan yang ada di sini. Nggak punya makan dikasih makan, nggak punya tempat tinggal dikasih tempat tinggal, nggak bisa sekolah dikasih sekolahan. Terima kasih Pak Roberto, saya sudah diizinkan berkunjung ke Ya, sini. terima kasih juga kedatangannya. Tuhan berkati ya. Ya. Luar biasa pelayanannya untuk Yayasan Pendidikan Bangun ini. Ya, untuk mencerdaskan bangsa. Untuk mencerdaskan bangsa. Kalau orang ini bodoh, maka dia membenci kita. Tapi Betul. kalau dia pandai, dia akan senang dengan kita. Dan dia tidak akan jadi rasialis. Betul, tetap Indonesia tetap jadi NKRI. NKRI, Pancasila harga mati. Siap, Tuhan berkati Pak Roberto. Amin. Selalu sehat. Bu, say hi dulu Bapak Ibu ke kamera. Wah, ini guru-gurunya nih, pendidiknya. Kita bicara hal yang agak sensitif, Mas. Saya tahu ini tanah gede banget. Dan tanah ini terletak di Jakarta. Betul. Di sebelah JIS. Betul. Oke, saya mau tahu, ini saya penasaran aja. Tanah ini milik founder yayasan ini, Pak Roberto Bangun, betul? Roberto Bangun. Ada permasalahan nggak? Atau pernah dipermasalahin nggak? Kalau permasalahan mungkin sedikit ada adalah kita sedang mengurus SAM-nya. Jadi kita punya kwitansi pembelian dari tahun 60, terus kita ada juga surat dari lurah camat, wali kota, kita ada semua. Tapi mungkin karena ada permasalahan bangunan dari DKI yang mungkin tidak dibantu lagi sama negara. Harapan saya semoga BPN DKI Jakarta dan Bapak Gubernur DKI Jakarta boleh membantu penerbitan SAM Yayasan Pendidikan Bangun, foundernya Bapak Dr. Handes Roberto Bangun. Itu harapan saya, Mas. Ya, harapan saya juga semoga menjadi perhatian buat bapak-bapak, ibu-ibu. Kita di sini saya sudah tunjukkan kalau kita bantu ya, banyak masyarakat yang memang bisa dikatakan terbuang ya. Jadi mungkin secara izin bolehlah diperbantu, dipermudah agar kiranya bisa turun. Itu harapan kita semua ya, dan kita selalu doakan ya, Mas. Amin. 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 Ibu, namanya siapa? Bu Sri. Guru di sini? Iya. Udah lama? Udah. Berapa, Bu? Berapa lama? Udah 15 tahun. 15 tahun. Tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya di Warakas. Oh, di Warakas ya. Terima kasih, Bu, udah Ya, jadi Maria. guru. Saya respect sama guru. Nah, Oh. ini Ibu Siti. Ibu, ya. Saya David, Bu. Saya Bu Siti, ya. Iya, Bu. Ini teman-teman ya yang sekolah ya. Halo teman-teman semua. Hai. Ini SMK. SMK. Oh, SMK yang masih ada dan mereka semua pure didikan dari Yayasan Pendidikan Bangun. oke. Tetap semangat ya sekolahnya ya. Apapun keadaan kalian dan lain sebagainya, tetap mengejar pendidikan. Itu yang penting dan pertama. Bener nggak? Benar. Malu-malu. Oke, silakan lanjutkan. Makasih. Tahun 69, jadi ini rawa-rawa dulu semuanya, Mas. Heeh. Rawa. Ini sampai jalan itu punya kita semua, tapi balik lagi pembina yayasan Pak Roberto Bangun hatinya emang untuk warga Jakarta dan nggak ada kepentingan politik apapun. Emang pure untuk anak Priuk yang notabene kalau dengar kata Priuk, wah berandalan nih. Wah dengar kata Priuk nih, pasti kalau nggak begal, pencuri, penjabret, pengedar narkoba. Tapi itu mau dihilangkan karena apa? Kalau kita kena dengan dunia pendidikan dan anak-anak Indonesia dan Jakarta kena pendidikan akan merubah mindsetnya bahwa harapan masih ada. Mereka bajunya kucel, bawa sayuran dia jualin. Pak, saya jualan, tapi bisa sekolah aja sekolah. Nanti Pak Immanuel bantu. Ada kemarin kejadian mereka jualan, jadi karena mereka di orang tua angkat sini, orang tua angkatnya di sini jahat. Jadi di pemberdayaan jualan bayam ini duitnya dipakai dia. Sepatunya sampai rusak-rusak. Saya bilang, kamu mau sepatu nggak? Apa nih ada duit nih? Ya nggak seberapa tapi beli sepatu. Nangis. Wah, makanya mereka tadi kalau ngelihat saya atau Pak Bangun atau yang ada udah kayak respect deh. Ibaratnya kalau di sini Mas datang, wah itu Pak Guru Immanuel tuh udah ke situ. Jadi anak-anak yang rokok, yang minggir semua mereka. Minggir semua. Ayo sekolah, nggak ada itu ya kan. Jadi ya mereka senang ya. Jadi mereka harus sekolah karena percuma 2045 kan. Saya lebih baik
pendidikan gratis daripada makan gratis. Kalian kenapa milih sekolah sini? Negeri udah ditolak. Itu ya Pak, kenapa? Bener? Iya. Jadi nggak juga. Iya. Kenapa? Sekolah di sini, Pak. Kenapa? Jangan jongkok kayak kelas, kayak hukum. Ah. Gurunya serupa, gurunya Pak. Saya kenangan. Gurunya serupa. Gitu. Tapi kalian masih niat sekolah kan? Iya. Walaupun kalian badung-badung begini. Enggak apa-apa ini. Iya. Anak-anak Priuk nih. Iya. Rumah di mana? Rumah di Bari nih dia nih, di Bari dia Pak. Oh. Anak Bari nih. bukan. Dia suka ini di Bari dia nih. Bahari itu kalau di Bahari itu kalau bahasa kasarnya gimana, Marcel? Daerah yang kurang baik lah gitu. Daerah-daerah itu ya? Bandar-bandar bahasa kasarnya. Oke. Mau ngomong kriminal nih Pak. Enggak lah, kalian tetap bisa jadi anak yang baik lah. Iya Pak. Ya, Betul. sekolah yang baik ya. Iya Pak. Jangan iya doang. Coba shoot nih mukanya nih. Gua inget ya nih, kalau ada yang Badung masuk koran. Nih ada mukanya nih. Wah, kelasnya 1 sampai berapa? 1 sampai 6. Oke teman-teman, kenalin, saya tuh namanya David. Nah teman-teman, kalian masih tetap sekolah, kalian tetap ada di sini belajar baca buku, itu sesuatu yang bagus. Sekolah itu bisa merubah hidup seseorang. Banyak orang bilang nggak usah sekolah, bisa dapat duit cepet. Tapi seberapa kecil peluangnya? Ingin jadi orang yang sukses, ingin kejar cita-cita kalian adik-adik, tetap harus sekolah. Sekarang ada nggak? Saya undang satu nih, dari SD 1 orang, dari SMP 1 orang, dari SMK 1 orang, yang mau ceritain kisah hidupnya dan yang mau ceritain cita-citanya. Saya ada 2 orang doh. Wah semuanya. Namanya siapa? Palit. Apa? Palit. Apa? Palit. Palit. Rumahnya di mana? Tetep. Dekat. Bapak Ibu kerja apa? Jalan. Tukang es. Cita-citanya apa? Tadi pemadam patalan. Pemadam? Pemadam kebakaran. Oke, hebat, hebat, tepuk tangan. Namanya siapa? Jessica. Rumahnya di mana? Termuara. Santer Muara. Terus cita-citanya apa? Dokter. Nah, dokter. 1 orang aja coba SMP. Namanya siapa? Tika. Rumahnya di mana? Tangerang. Sebelah mana? Sepatan. Rumah di Sepatan. Ke sini. Rumah aku dulu Kota Bumi. Iya masih jauh banget kan? Iya jauh banget loh. Kamu Sepatan sekolah ke Priuk. Dianterin siapa pagi-pagi? Mama. Oh sama mama. Mama kerja di mana? Mama nggak kerja. Terus? Di rumah. Jagain. Habis nganterin balik lagi. Enggak balik. Dia nganter adik jalan-jalan dulu. Jadi nanti pas jam 10-an dia kesini lagi. Jemput kamu. Terus nanti balik lagi ke Sepatan. Luar biasa teman-teman dari Sepatan ya. Ke sini dianterin orang tuanya, ditungguin, pulang biar bisa sekolah ya. Tika, oke Tika. Thank you. Ya. Dari SMK 1 orang. Namanya siapa? Nama saya Biba. Saya lulusan dari 129 terus pindah ke SMK Global. Iya, kenapa? Karena saya tadinya 18 kurang 2 bulan. Makanya sih pindah ke Global karena kakak saya sekolah di Global. Terus cita-cita saya menjadi dokter karena teman saya sakit tidak ada biaya. Oh dulu mama sakit. Sekarang mama udah sembuh. Oh mama udah nggak ada. Jadi kamu cita-cita dokter biar nanti kamu bisa ngobatin orang. Gitu. Oke, siap. Nama saya Vika. Saya lulusan SD Bangun, SMP Bangun. SMP. Iya. Saya cita-cita saya jadi selebgram. Wih. Biasa. Akhirnya ada yang sama. Selfie dong. Ya udah. Semoga kalian bisa mengikuti cita-cita kalian ya. Terus ya gimana ya di tengah pendidikan kalian ya tetap kerja dulu awalnya. Jangan langsung jadi selebgram. Nggak ada selebgram kagak kerja. Lu mau ngapain? Lulus SMK Global langsung halo guys. Siapa lu halo guys? Nggak ngerti dong. Teman-teman semangat sekolahnya ya. Yayasan Pendidikan Bangun mengatakan
Amin. Woo! Yayasan Pendidikan Bangun, sekolah untuk semua. Woo! Mbak Immanuel, jadi aku datang ke sini juga nggak bawa kosongan. Aku kasih website buat Yayasan Pendidikan Bangun gratis, tenang aja. Terima kasih. Yayasanpendidikanbangun.com. Saya berharap ketika orang nge-search Google tuh nggak kayak dulu. Yayasan Pendidikan Bangun itu nggak ada websitenya. Betul. Masih website dapodik yang nggak jelas lah. Tapi ada Google Maps, sayang banget. Jadi aku pingin kalau orang nge-search Yayasan Pendidikan Bangun ada websitenya. Nanti aku kasih cara dokumentasi editnya. Ini baru aku edit kasar, bisa nanti lebih jelasnya sama Mas Immanuel sendiri, gampang kok. Oke. Nah, nanti bisa diisi nih, bagus kan, ada anak-anak, nanti berarti berapa orang yang udah lulus bisa diisi ya. Ini masih belum selesai sih, tapi galeri sekolah juga udah kita masukin kemarin. Pokoknya nanti ada alamatnya juga, terus nanti ada logonya, terus berapa tahun yayasan udah berdiri, terus yang paling penting nanti ada button WhatsApp-nya buat nanti hotline Yayasan Pendidikan Bangun kalau mau orang tanya-tanya. Ya teman-teman dan Mas Immanuel, mungkin itu saja yang bisa saya bantu di Yayasan Pendidikan Bangun. Semoga dengan website itu bisa semakin kelihatan ya Mas ya, yayasan ini, dan makin banyak donasi. Dan teman-teman yang mau donasi juga boleh nanti ke Yayasan Pendidikan Bangun. Thank you so much ya. Ya boleh, sebelah sini ada. Thank you ya Mas ya. Ya siap. Terima kasih juga Mas David. Ya. Sukses selalu untuk Amin. para UMKM di Indonesia dan juga sudah mendukung support pendidikan di Indonesia. Doa kami dari Yayasan Pendidikan Bangun, Mas David selalu sehat dan sukses terus dan maju terus untuk menjadi berkat buat bangsa Indonesia. God bless you. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saya mau tunjukkan kalau pendidikan Indonesia itu masih ada harapan. Say hello ke kamera dong.